Assalamualaikum anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan mengulas tentang pantun. Materi ini tercantum dalam buku tematik tema 4 Muatan Bahasa Indonesia untuk kelas 5 sekolah dasar. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun dibuat untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pada mulanya, pantun merupakan sastra lisan. Seiring berkembangnya waktu, sekarang sering dijumpai pantun tertulis. Tradisi berpantun biasanya digunakan dalam acara tradisional, seperti pernikahan yang disebut dengan berbalas pantun. Berikut adalah contoh dari pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Contoh yang lainnya adalah di sekolah belajar berhitung terus-menerus supaya lancar. Jagalah kesehatan jantung supaya peredaran darah lancar. Pantun memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bentuk-bentuk karya sastra Indonesia lainnya. Pantun bersajak ABAB. Kemudian, pantun terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pantun ini juga terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan pantun berikut ini. Pantun ini terdiri dari 1 bait, dimulai dari kalau ada sumur di ladang sampai bolehlah kita bertemu lagi. Dalam 1 bait ini terdiri dari 4 baris. Setiap pantun bersajak ABAB. Maksudnya adalah pada baris pertama diakhiri dengan suku kata ang, maka di baris ketiga pun harus diakhiri dengan suku kata ang. Untuk baris kedua, apabila diakhiri dengan suku kata i, maka di baris keempat harus diakhiri juga dengan suku kata i. Selanjutnya, untuk baris yang pertama dan kedua itu disebut dengan sampiran. Dan baris yang ketiga dan baris keempat itu disebut isi. Berdasarkan usia, pantun digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pantun anak-anak. Pantun ini berisi tentang pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak yang riang dan suka bermain. Contohnya, hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di taman. Hatiku ini sungguh senang, bisa main bersama teman. Yang kedua adalah pantun orang muda. Pantun ini berisi tentang kehidupan masa muda. Biasanya berkaitan dengan perkenalan dengan seseorang, perasaan kasih sayang, dan perjuangan meraih cita-cita. Contohnya, bunga mawar diikat pita, tertusuk duri tidaklah terasa. Ayo kawan raih cita-cita agar dapat membangun bangsa. Jenis pantun yang terakhir yaitu pantun orang tua. Pantun ini berisi tentang nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya.
Makna pantun tersebut bisa berupa nasihat mengenai kehidupan, budaya, pendidikan, dan agama. Contohnya, burung beo burung kakak tua, suaranya menghibur hati. Patuhilah nasihat orang tua, agar jadi anak berbakti. Apabila berdasarkan isi, jenis pantun terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama, pantun nasihat. Pantun ini memberikan nasihat agar pendengarnya selalu berlaku baik dalam kehidupan. Contohnya, jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika bergaya hidup sehat. Kedua, pantun jenaka. Pantun ini bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar. Terkadang dijadikan sebagai media untuk saling menyindir dalam suasana yang penuh keakraban sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung. Contohnya, berjalan sambil mengendap, sambil membawa daun keladi. Dari mana asal bau tak sedap? Ternyata kamu yang belum mandi. Selanjutnya, pantun teka-teki. Sesuai namanya, pantun ini memberikan teka-teki bagi si pendengar untuk diselesaikan. Contoh pantunnya, pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu, berkaki 4 dan mengembik. Kira-kira hewan apakah itu? Yang terakhir adalah pantun kiasan. Pantun ini mengibaratkan sesuatu terhadap hal yang lain. Contohnya, lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Dalam setiap karya sastra biasanya tersimpan sebuah amanat yang hendak disampaikan oleh penulis kepada pendengar atau pembaca. Demikian pun dalam pantun terdapat sebuah amanat yang ingin disampaikan oleh si pembuat. Biasanya, amanat sebuah pantun berisi ajakan, nasihat, atau saran mengenai suatu hal. Amanat dalam sebuah pantun bisa dijumpai pada jenis pantun kiasan atau pantun nasihat. Simak baik-baik contoh pantun berikut ini. Ranting pohon mudah patah, saat memanjat harus hati-hati. Orang tua tidak boleh dibantah, itulah tanda anak berbakti. Pada pantun ini, amanat yang ingin disampaikan oleh si pembuat terdapat dalam baris ketiga dan keempat. Jadi, amanatnya adalah orang tua tidak boleh kita bantah karena itulah ciri anak berbakti. Ketika kita akan membuat sebuah pantun, kita harus berhati-hati jangan sampai tertukar dengan syair. Pantun biasanya terdiri dari 4 baris, kemudian bersajak ABAB. Tiap barisnya itu terdiri dari 8-12 suku kata, dan isinya terdapat pada baris ketiga dan keempat. Sedangkan untuk syair terdiri dari 4 baris. Nah, perbedaannya dalam sajaknya. Syair itu bersajak A, 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 A. Tiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Dan semua barisnya juga itu merupakan isi. Contoh pantun. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Contoh syair. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu, hingga di hari tuamu. Terlihat bukan perbedaan antara pantun dan syair?
Buatlah pantun jenaka, pantun nasihat, pantun kiasan, dan pantun teka-teki masing-masing 1 buah. Tuliskan pantun tersebut di buku tugas masing-masing. Demikian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.